10 menit buat bikin teh atau bikin kopi atau minum jus jeruk dan lain-lain ya. Kalau atau yang belum sarapan ya bisa sarapan dulu 10 menit, baru nanti lanjut lagi makalah berikutnya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, silahkan kepada kelompok 1 dulu untuk menyampaikan materinya, di share screen dulu kalau bisa. Ya, silahkan. Izin Pak, saya bantu untuk nge-share kelompok 1. Ya, silahkan. Ya, untuk kelompok 1 silakan Pak Hilman dengan teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Mohon maaf, kedengaran Pak? Kurang kedengaran ya? Halo? Halo? Kurang jelas? Suaranya jauh, Pak. Gitu ya. Kalau sekarang gimana, Pak? Lumayan. Oke. Bagus, sekarang bagus. Kedengaran. Lumayan lah. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi latar belakang Muhammadiyah didirikan. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Jadi ada Ibu Eni, ada Pak Tasnim, dan saya sendiri Hilman. Oke. Untuk lebih memanfaatkan waktu, kita lanjut di atas. Jadi pokok pembahasan ini kita bagi jadi 3 submateri, di mana Bu Eni nanti akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian tentang Muhammadiyah itu sendiri, dan Pak Tasnim akan melihat dari faktor-faktor eksternal, realitas sosial agama, sosial pendidikan, dan realitas politik yang terjadi pada saat pendirian Muhammadiyah. Dan saya sendiri akan bahas tentang aspirasi dari pokok-pokok pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari submateri pembahasan ini nanti akan kita lanjutkan lagi dalam pembuatan makalah ya, untuk ujian akhir. Mungkin untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Eni untuk mempresentasikan submateri pembahasannya. Kepada Bu Eni kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kebetulan di kelompok ini dibagi 3 sub. Nah, saya kebagian di sub pertama, yaitu tentang pengertian Muhammadiyah. Nah, pengertian Muhammadiyah sendiri dibagi 2, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, secara etimologi di sini adalah Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir, dan ditambahkan dengan ya nisbiyah yang berarti pengikut. Artinya Muhammadiyah, iya. Bukan ya nisbiyah, tapi ya nisbah. Oh. Ya nisbah. Iya, mohon maaf, ini kemarin saya lihat memang dari beberapa referensi ya. Itu mungkin karena kekurangan dari saya juga. Terima kasih Pak Nur yang telah membetulkan. Baik. Ya. Oke ya. Oke, nanti sambil dikoreksi ya. Ya nisbah bacanya. Ya nisbah yang berarti pengikut. Jadi Muhammadiyah itu adalah pengikut dari Nabi Muhammad. Nah, yang kedua adalah secara terminologi, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar
dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pendiri dan berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama sebelum beliau pergi ke Mekah adalah bernama Muhammad Darwis dan berdiri di Kauman di Yogyakarta pada tanggal 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Pada tanggal 8 Zulhijjah, 8-nya belum disebutin tuh. Oh iya, maaf. Berdiri di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Berikutnya adalah sejarah berdirinya Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah itu berasal dimulai ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah dan di sana berguru kepada ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama Islam Indonesia yang berada di Mekah, dan juga terinspirasi dengan surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dengan spirit Ali Imran 104 dan melihat kondisi masyarakat di Indonesia yang penuh dengan amalan-amalan yang bersifat musyrik maupun mistis dan juga budaya-budaya yang dibawa oleh penjajah di Indonesia serta budaya keraton dan kebudayaan Hindu, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan semangatnya untuk pembaharuan dan semangat dari ulama-ulama yang di Mekah, beliau pulang dan ingin mendirikan sebuah organisasi, dan akhirnya organisasi tersebut dinamakan Muhammadiyah. Nah, yang berikutnya adalah tujuan dari Muhammadiyah didirikan. Nah, Muhammadiyah itu adalah yang kita tahu adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, tujuan Muhammadiyah didirikan itu adalah ingin membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu termasuk dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Berikutnya tentang visi dan misi Muhammadiyah. Visi dari Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid atau dengan watak pembaharuan. Berikutnya tentang misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah yang pertama ingin menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan tentunya masyarakat. Baik, itu submateri dari kami. Bisa dilanjutkan kepada Pak Tasnim untuk submateri yang kedua tentang realitas pada masa pemikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Pak? Jelas suaranya, Pak. Agak bergema sih, Pak.
Mungkin Kurang jelas ya. ya, Sekarang jelas ya. sudah lumayan Jelas, Pak. Pak. Sangat jelas. Sudah jelas bisa oke mikrofon. Nah, segini Pak, udah pas. Gimana? Sudah pas Pak, segini. Boleh dilanjut. Oke. Untuk tema kedua itu bagian saya faktor eksternal pendirian, sebetulnya dibilang faktor eksternal pendirian pasca pendirian Muhammadiyah itu dari segi realitas sosio agama di kondisi di Indonesia. Pada saat sebelum pendirian atau proses pendirian Muhammadiyah, kondisi masyarakat di Indonesia itu umat Islam pada secara umum sedang rendah pemahamannya terhadap agama Islam. Hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pendidikan yang memang pada saat itu masih dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya, akibatnya pemahaman terhadap agama Islam secara menyeluruh itu sangat kurang. Bahkan pada saat itu Islam masih pemahaman Islam itu masih bercampur dengan sinkretisme. Artinya dengan kepercayaan lokal seperti Hindu dan Buddha pada saat itu tidak bisa dihindari, artinya masih ada pencampuran, belum terlalu memahami tentang Islam sepenuhnya. Selain itu dari faktor pemerintah Hindia Belanda itu memang menyengaja atau mengetahui bahwa Islam ini seandainya berkembang itu akan mempengaruhi pemerintahan mereka. Jadi mereka sangat mendorong proses kristenisasi masyarakat Indonesia agar proses perlawanan dari masyarakat Indonesia sendiri bisa semakin dilemahkan, karena mereka melihat Islam ini dapat mempersatukan bangsa Indonesia pada saat itu. Yang kedua, dari sisi sosio pendidikan, seperti yang sudah disebutkan di atas, keterbelakangan pendidikan itu disebabkan oleh dibatasinya oleh pemerintah Hindia Belanda masyarakat Indonesia sendiri mendapatkan pendidikan yang layak. Di samping itu, lembaga pendidikan khususnya umat Islam Indonesia kalaupun ada pada saat itu sangat tidak memenuhi kriteria atau syarat lembaga pendidikan yang layak untuk diterima. Pendidikan hanya sekedar pendidikan biasa, tidak bersifat problem solver terhadap berbagai tantangan yang mungkin dipikirkan oleh pemerintah Hindia Belanda itu akan membuat masyarakat memperkuat perlawanan masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap penjajahan yang mereka lakukan. Pada saat itu lembaga pendidikan Islam sangat lemah, bahkan dibilang tidak memiliki lembaga yang jelas. Terjadi dualisme dalam sistem pendidikan sekolah dan pesantren, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Model persekolahan yang dikembangkan oleh Belanda yang hanya memberikan pelajaran umum saja dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dianggap kafir. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang diselenggarakan oleh pribumi yang menjadi tumpuan orang tua. Padahal pada lembaga pendidikan ini hanya diberikan pelajaran agama saja. Jadi pelajaran lembaga pendidikan pada saat itu terbagi. Jadi pelajaran umum saja atau di pesantren yang hanya mengajarkan pendidikan agama saja. Yang ketiga, dari segi politik, pada saat itu Indonesia sedang dalam terjajah oleh pemerintahan Belanda. Mereka tidak hanya melakukan penjajahan, tapi juga sekaligus menyiarkan agama Kristen. Seperti tujuan yang di atas tadi, mereka dengan cara besar-besaran melakukan kristenisasi terhadap bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan bangsa Indonesia. Kondisi bangsa Indonesia pada saat dijajah adalah bangsa yang sangat rendah harga dirinya, bodoh dan miskin, serta kehilangan dinamika. Hal ini tidak lepas dari rendahnya
pendidikan tadi. Jadi pemerintah Hindia Belanda dengan sengaja memperkecil ruang sesuai memberikan peraturan, memperkecil ruang lingkup pergerakan bangsa Indonesia untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai bangsa, baik dari segi agama, dari segi pendidikan, dan dari segi ekonomi. Sehingga pemerintah Belanda pada saat itu melihat adanya pembentukan organisasi seperti Muhammadiyah ini membatasi gerak-gerik organisasi yang akan tumbuh. Walaupun demikian Muhammadiyah tetap berkembang, tetapi di daerah lain seperti Serendakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah yang secara tidak langsung ditentang oleh pemerintah Hindia Belanda karena dapat mengancam keberlangsungan mereka sebagai penjajah. Namun pada tanggal 7 Mei 1921 permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda diajukan, namun baru disetujui pada tanggal 2 September 1921. Nah, mungkin untuk subtema 2 dari faktor eksternal pada pasca pendirian Muhammadiyah sampai di situ. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Imam untuk tema 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Mungkin naik ke atas dulu, Bu. Ya. Bawa lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita melihat dari konsep berdirinya Muhammadiyah, ini dari konsep pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dapat kita melihat dari dua faktor ya. Yang pertama faktor subjektif dan faktor objektif. Kalau subjektif sendiri ya kita akan fokus ke sosok sentral yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Beliau adalah orang yang sangat tekun untuk belajar tentang ilmu agama. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu betul-betul ditekuni dan berusaha untuk menemukan nilai-nilai fundamental dalam Al-Quran atau Al-Hadis itu sendiri. Banyak kisah yang kita bisa baca bahwa bagaimana beliau dalam memberikan pengajian itu tidak lekas pindah ke pembahasan yang selanjutnya sebelum pembahasan satu ayat atau satu surah itu betul-betul bisa dipraktekkan di lapangan. Sebagai contoh yang menginspirasi beliau adalah di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi seperti yang disampaikan pada slide sebelumnya oleh Bu Eni, bahwa inilah ayat ini yang berusaha beliau tafsirkan bahwa untuk mendorong beliau untuk mendirikan sebuah organisasi atau kelompok yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada keburukan. Lalu yang kedua juga bagaimana beliau mengkaji dalam surah Al-Ma'un ya. Jadi di surah Al-Ma'un itu sampai berminggu-minggu yang dibahas hanya surah Al-Ma'un terus, sampai kita melihat ya bahwa ada salah satu dari muridnya yang sempat komplain, Ustaz, kenapa kita belum pindah dari surah Al-Ma'un? Selama berminggu-minggu kita bahas surat ini terus. Ya, jadi pada saat itu ditanyakan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa yang kau sudah pelajari dari surat ini? Ya kan? Sudah berapa banyak orang yang sudah kau berikan santunan dan sebagainya? Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa
dalam memberikan pengajian, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan hanya menekankan hanya faktor mungkin pembahasan tentang maksud tujuan dari sebuah ayat atau penafsiran dari sebuah ayat, tapi bagaimana dalam mengkaji ayat tersebut atau surah tersebut itu bisa dipraktekkan di lapangan, dan ini yang sangat kurang ya. Lalu yang kedua adalah faktor objektif. Faktor objektif di sini ya ada beberapa faktor ya. Yang pertama, kegelisahan hati dari Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kalangan umat Islam yang ada di Nusantara dalam melaksanakan amalan yang tidak murni sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, seperti yang dibahas di di slide sebelumnya. Malahan sudah terjadi pencampuran budaya antara budaya-budaya kepercayaan zaman dahulu dan di tradisi-tradisi kejawen atau tradisi lokal di tanah Jawa itu dipaksakan masuk dalam ritual keagamaan, ya kan? Yang oleh kaum Puritan dikategorikan sebagai bid'ah, khurafat atau tahyul, bahkan menuju ke syirik. Ya. Lalu kegelisahan beliau juga melihat bagaimana lembaga pendidikan tadi, ya kan, yang belum mampu menyiapkan generasi yang mampu mengembangkan misi sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Ya, jadi bagaimana pesantren-pesantren hanya betul-betul memberikan pelajaran yang bersifat ukrawi atau oriented seperti ilmu fikih, bahasa Arab, tafsir dan sebagainya. Sedangkan ilmu-ilmu keduniawian itu dilupakan sama sekali. Malahan tidak pernah diajarkan di pesantren tradisional. Ya, jadi inilah menjadi kegelisahan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memberikan sebuah contoh pesantren modern atau sekolah modern yang bisa mengcombine dua-dua ini, ilmu antara ilmu ukrawiyah dan ilmu dunia yang ada saat ini. Lalu ada faktor eksternal ya. Tadi sempat dibahas oleh Pak Tasnim bahwa gerakan kristenisasi yang terjadi di masyarakat, yaitu yang dilakukan oleh penjajah Belanda dengan mengibarkan 3G, glory, gold, gold dan gospel, yaitu kristenisasi. Ya, jadi Islam tidak menyukai kemiskinan. Jadi menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kita tidak boleh begini. Islam itu tidak menyukai kemiskinan karena kemiskinan dapat mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Ya, jadi penduduk pribumi yang sudah tertindas semakin sengsara karena harus menjual, sehingga memaksa mereka untuk menjual kepercayaan mereka untuk menyelamatkan jiwa mereka yang dalam kesusahan tersebut. Lalu yang poin kedua juga yang menjadi pokok pikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah kondisi bangsa Eropa yang semakin aktif, ya kan, terhadap bagaimana melakukan penjajahan di Indonesia dengan membawa dan mengajarkan sekularisme, lalu individualisme, elitisme, diskriminatif dan sebagainya. Sedangkan kenyataan ini membuat umat Islam termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berperan serta atau mengambil tanggung jawab moral untuk membentengi moral bangsa Indonesia yang semakin jauh dari agama dan sebagainya. Ya, olehnya berdirinya Lembaga Pendidikan Muhammadiyah selain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, juga sebagai wahana untuk menghambat penetrasi budaya Barat yang sangat menggurita pada saat itu. Maka Muhammadiyah dapat mendidik murid-murid untuk mempelajari syariat secara independen, secara kritis,
dan secara terbuka. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Sebelumnya latar belakang pendidikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, ini perlu kita bahas juga latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Ini yang mendasari beliau dalam setiap pemikiran atau pergerakan beliau. Jadi kita tahu sendiri bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal, tapi beliau langsung dididik oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu ayah kandung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendidik membaca Al-Quran sampai usia 15 tahun. Lalu belajar ilmu fikih kepada Muhammad Saleh dan belajar nahwu kepada Kiai Haji Muhsin yang merupakan kakak ipar dari Muhammad Darwis sendiri atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, lalu beliau pergi melaksanakan umroh. Disitulah beliau banyak bersilaturahmi dengan beberapa ulama, baik yang ulama yang berasal dari Indonesia maupun ulama-ulama yang ada di sudah terkenal secara global. Ya, kita kenal guru-guru beliau antara lain Kiai Haji Mahfud Termas, Kiai Haji Nahrawi Banyumas, Kiai Haji Muhammad Nawawi Bantani, dan Syekh Ahmad Hatib yang beliau temui pada saat berangkat haji yang kedua. Lalu kalau yang ustaz atau ulama-ulama dari luar, yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, Bakri Sata, dan lain-lainnya, sehingga beliau mendapat ijazah untuk pergantian nama menjadi Ahmad Dahlan dari sebelumnya Muhammad Darwis. Ya, ilmu yang diterima inilah kemudian pada saat beliau kembali ke Jogja, beliau menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan keyakinannya dengan berbagai macam kitab yang telah dikaji secara kritis agar nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam yang mengalami penjajahan dan penindasan oleh orang Belanda. Ya, slide selanjutnya, aktualisasi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kita bagi dua. Ya, ada aktualisasi pemikiran di bidang pendidikan tadi, bagaimana proses pendidikan ini adalah suatu ijtihad untuk membuka peluang bagi umat Islam dapat mengkritisi proses dari serangkaian pembelajaran. Beliau mulai mendakwakan berdakwah secara di pendidikan ini melalui jalur khutbah karena beliau ditunjuk sebagai khatib tetap di Masjid Agung, dan selanjutnya memadukan sistem modern dengan mengadakan atau mendirikan sekolah. Lalu pemikiran beliau juga di bidang keagamaan, yaitu menggagas pembenahan arah kiblat, yang saat itu arah kiblat masih hanya menuju ke arah barat, yaitu ke arah Afrika ya, bukan tepat ke arah Mekah. Nah, cuman proses ini sangat banyak ditentang oleh ulama-ulama pada zaman tersebut. Lalu beliau juga sangat kuat dalam masalah akidah, yaitu bagaimana masyarakat yang sangat diwarnai dengan unsur tahayul, bid'ah dan khurafat, ya kan, karena dipengaruhi oleh percampuran budaya tersebut. Jadi
Kiai Haji Ahmad Dahlan memprioritaskan upaya untuk melakukan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam dari ritual-ritual yang berbau syirik dan yang tidak murni. Lalu pemikiran beliau di sosial kemasyarakatan sesuai dengan prinsip surah Al-Maun, ya kan? Jadi menurut beliau seseorang tidak hanya cukup menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri, tapi dia juga harus menjadi baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Malahan beliau menekankan berapa pentingnya melakukan amalia, menjalani kewajiban sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Ya, dengan cara melayani kaum miskin, anak yatim, kaum duafa, dan sebagainya. Itu adalah panggilan keagamaan sebagai wujud dari konsistensi menjalankan agama. Dan beliau juga sempat mendirikan, ya di Muhammadiyah ada PKO, yaitu penolong kesengsaraan umat. Itu merupakan hasil pemikiran dari pengkajian surah Al-Maun tersebut. Jadi Muhammadiyah menghadirkan Islam sebagai gerakan pembebasan pemberdayaan masyarakat. Ya, selanjutnya tokoh-tokoh yang menginspirasi atau mendukung perjuangan beliau, kita kenal ada pemikir pembaharu Islam secara global yang sangat mempengaruhi pola pikir beliau. Antara lain Muhammad Abdu, Ibnu Taimiyah, Rashid Ridha, dan Rahmatullah Al-Hindi dan At-Ta'illah. Kalaupun dukungan yang sangat kuat dalam pendirian dan pembentukan karakter Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah keluarga, mulai dari orang tua, ibunya, dan saudara-saudaranya serta ipar-iparnya. Dan termasuk di sini istrinya bagaimana terus mendukung beliau dalam perjuangannya di Muhammadiyah. Adapun dukungan yang ketiga adalah dari Budi Utomo dan Jamiat Al-Khairat. Jadi Budi Utomo di sini berjasa bagaimana memberikan guidance kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi yang modern, yaitu organisasi Muhammadiyah, dan memberikan juga guidance dalam membangun sebuah sekolah yang modern gitu. Lalu dukungan yang keempat adalah dukungan dari sahabat-sahabat beliau yang kebetulan juga adalah murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri dalam mendirikan Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah dukungan dari Kerajaan Jogja itu sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Ya, kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendukung beliau. Malahan Muhammadiyah ini walaupun izinnya belum dibuka untuk di luar Jogja, tapi sudah membuka cabang di beberapa daerah seperti di Pekalongan dengan nama Nurul Islam, di Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, dan di Garut dengan Ahmadiyah. Lalu di Solo ada Staf, Sidik, Amanah, Takbir, dan Fatona. Ya, jadi lalu ada juga gerakan jamaah perkumpulan atau pengajian yang diadakan di Yogyakarta itu sendiri. Adapun dukungan dari kerajaan Jogja yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana beliau kerajaan mendukung beliau dalam melakukan perjalanan haji yang kedua, memberikan biaya perjalanan. Lalu yang kedua juga kita ada beberapa referensi yang pernah saya baca bahwa kerajaan juga memberikan beberapa bantuan sosial untuk digunakan oleh Muhammadiyah dalam mengembangkan amal usahanya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau kelompok satu bisa sampaikan, dan selanjutnya kita serahkan ke Pak Ustaz atau Pak dosen untuk
proses tanya jawab atau dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan moderator membuka kesempatan untuk bertanya jawab. Berapa pertanyaan, misalnya 3 atau 4 lah ya. Saya tanya, Pak. Moderator ya, moderator mencatat. Ya, saya bisa bertanya, Pak. Saya tanya, Pak. Langsung ke moderatornya tolong ditanggapi. Silakan, Pak. Pak Muzakir ya? Ya, raise hand dulu, mungkin perkenalkan Saya dulu ya. nama dan kelompok. Ya, monggo Pak Muzakir dulu. Ya, Bisa. ini kan materinya kan latar belakang berdirinya Muhammadiyah ya. Nah, saya pengen tahu bahwa apa sih yang mendasari gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, atau gerakan-gerakan yang di luar Indonesia gitu loh. Kan pada saat itu kan Islam kan mengalami kemunduran di mana-mana di negara lain di dunia gitu. Nah, apa yang kalau di Indonesia kan Ahmad Dahlan gerakan yang ditimbulkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu karena keprihatinan kan kondisi yang ada di dalam negeri. Nah, kalau yang dari luar negeri nih, gerakan apa yang paling mendasari ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah gitu. Itu aja. Oke. Mungkin yang berikutnya sekalian ya, Pak Hilman. Jadi kita buka mungkin 3 penanya dulu. Yang pertama tadi Pak Muzakir, yang kedua, monggo Pak, siapa ini? Bisa raise hand. Bu Ahmad. Ya, Bapak Ahmad Mardono ya. Yang ketiga nanti Bapak Iin Gunawan. Iya. Jadi yang kedua silakan Bapak Ahmad Mardono untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat pada saat pendirian Muhammadiyah, saat itu juga sudah ada organisasi Islam seperti Serikat Dagang Islam ataupun banyak organisasi Islam yang sudah established pada saat itu. Kemudian barangkali bagaimana saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa mengakomodir atau bisa bersinergi dengan organisasi yang ada, dan kenapa kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat gerakan dakwah itu yang baru yang bernama Muhammadiyah. Kira-kira itu saya tanya. Terima kasih. Bisa diulangi, Bapak? Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa bersinergi dengan organisasi lain? Ya, ya, saat itu kan ada organisasi Islam yang juga sudah established, sudah ada seperti Serikat Islam ataupun yang lainnya. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana upaya yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bersinergi dengan organisasi lain. Tentunya juga dengan Nahdlatul Ulama yang saat itu juga mungkin hampir bersamaan berdirinya dengan Muhammadiyah. Ya. Siap, terima kasih Pak Ahmad Mardono. Yang terakhir ya, untuk sesi pertama yang terakhir, silahkan Bapak Iin Gunawan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah, kalau dilihat dari usia Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah didirikan tahun 1912 dan sekarang di usia yang 1 abad lebih. Nah, pertanyaannya, kira-kira rumus apakah atau kiat-kiat apakah yang bisa membuat Muhammadiyah eksis dalam usia 1 abad lebih, sementara di sisi lain banyak ormas-ormas Islam yang sudah bertumbangan, sudah berguguran. Nah, sementara Muhammadiyah sampai hari ini dalam usia 1 abad masih tetap eksis dan kita semua masih bisa menikmati jasa-jasa Muhammadiyah sampai hari ini. Terima kasih. Ya,
Terima kasih untuk 3 penanya pertama. Mungkin nanti kalau waktunya masih ada bisa dilanjutkan kepada termin yang selanjutnya. Silakan mungkin dari 3 pertanyaan tersebut ada dari, yang bisa jawab dari Pak Hilman ataupun Pak Tasnim. Saya persilahkan. Ya, saya coba ya pertama. Nanti teman-teman juga tambahkan ya. Ya. Lalu tadi tentang bagaimana pergerakan pembaharuan Islam di luar Nusantara ya, selain di Indonesia. Gitu. Jadi justru pergerakan tokoh-tokoh pembaharu Islam di secara global inilah yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bertekad untuk mendirikan juga sebuah lembaga pembaharu Islam yang ada di Indonesia gitu, atau di Nusantara pada saat itu, karena Indonesia belum terbentuk ya. Salah satu adalah bagaimana sangat menginspirasi beliau adalah Muhammad Abduh, lalu Ibnu Taimiyah dan pergerakan Rashid Ridha. Inilah semua tokoh-tokoh inilah yang sangat lalu atau Rahmatullah Al-Hindi di India ya, yang sangat populer. Ini bagaimana para tokoh ini semenjak runtuhnya kekhalifahan di Turki Utsmani yang terakhir, maka semua negara-negara semua kelompok-kelompok Islam ini membentuk negara-negara kecil dengan polanya sendiri-sendiri, sehingga muncullah juga beberapa pemikir atau pemikiran-pemikiran pembaharu Islam yang jauh lebih modern, sehingga bagaimana Islam itu bisa tetap eksis tanpa ketergantungan dengan runtuhnya kekhalifahan yang sudah hancur, gitu kan? Nah, inilah yang sangat berpengaruh terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang di bawah pada saat beliau pulang di Indonesia atau di Nusantara, dan itu menjadi salah satu bahan diskusi beliau dengan murid-muridnya. Walaupun bahan diskusi ini tidak secara resmi, tapi mungkin secara di luar ya, bukan pengajian secara resmi, tapi pembicaraan yang santai tapi tetap serius. Bagaimana ini bisa mereka terapkan di Indonesia. Akhirnya terkristalisasi, terbentuklah sebuah organisasi yaitu Muhammadiyah. Lalu yang kedua, organisasi Islam sudah ada pada saat itu. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa bersinergi dan kenapa membuat yang baru? Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa bersinergi contoh dengan Budi Utomo dan kelompok keturunan Arab yang ada di Indonesia, itu bisa bersinergi dengan mereka karena mereka punya pola pikir yang sama, pembaharu terhadap ajaran Islam, pembaharuan Islam, dan melihat kondisi bangsa Indonesia pada saat itu yang berada di kondisi yang sangat terpuruk ya, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial maupun dari sisi agamanya, tauhidnya, itu sangat jauh melenceng. Nah, itu dari segi pemikiran bagaimana memberdayakan orang-orang Indonesia, mereka semua sama sepemikiran. Lalu kenapa Muhammadiyah lebih mendirikan yang tersendiri? Kenapa tidak lanjut aja di Budi Utomo dan sebagainya? Karena pergerakannya berbeda, ya kan? Seperti Syarikat Islam itu lebih menonjol ke pergerakan politik, ya kan? Sedangkan menurut ijtihad dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa kalau kita bergerak di kegiatan politik, maka itu akan ada batasnya dan ada periodenya, dan kita akan bisa saja akan habis oleh situasi politik yang berbeda pada saat itu. Nah, makanya beliau mendirikan Muhammadiyah yang lebih menonjolkan ke sosial, pendidikan dan mungkin dakwah secara tauhid gitu, pemurnian Islam.
Mungkin itu yang saya bisa bantu jawab ya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, monggo silakan, mungkin Bapak Tasnim bisa menambahkan. Ya, maaf, untuk tambahan sedikit di pertanyaan yang pertama untuk faktor eksternal dari luar. Pada saat itu perlu kita ingat sedang gencarnya kristenisasi oleh kolonial Belanda, terutama penjajahan. Jadi saya Mataram berpikir mungkin perlu mendirikan sebuah organisasi yang untuk menghadang kolonial tersebut yang sedang gencar-gencarnya di seluruh penjuru dunia. Itu mungkin yang tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya untuk yang ketiga tentang kiat-kiat apa yang bisa membuat Muhammadiyah eksis sampai sekarang. Nah, mungkin kalau kita melihat dari organisasi saudara kita sendiri yang usianya hampir sama, yaitu Nahdlatul Ulama, mungkin dari Muhammadiyah sendiri adalah yang membuat bisa tetap bertahan sampai saat ini adalah bagaimana Muhammadiyah itu dimiliki bukan oleh perorangan. Ya, artinya ketika nanti pendahulu di Muhammadiyah periode ganti dengan periode berikutnya itu tetap dimiliki oleh Muhammadiyah, bukan dimiliki oleh perseorangan. Artinya ketika seseorang kepingin misalnya mewakafkan tanah, mewakafkan sesuatu kepada Muhammadiyah, mereka sangat percaya itu akan dikelola dengan baik dan yang jelas itu adalah untuk kemaslahatan umat. Yang berikutnya adalah kiat-kiatnya adalah memiliki banyak amal-amal usaha yang nantinya akan memberikan kemaslahatan buat masyarakat di Muhammadiyah pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya seperti sekolah mulai dari TK, SD sampai universitas. Yang kedua di bidang kesehatan adalah rumah sakit yang juga Muhammadiyah bersumbangsih banyak terhadap bangsa Indonesia. Mungkin itu. Monggo dari 3 penanya tadi ada mungkin yang kurang jelas. Bu ini maaf. Iya. Iya, silakan. Saya tambahin untuk yang. Oh iya, silakan Pak Tasnim kalau mau menambahi, saya persilakan. Iya, pertanyaan yang nomor 3 mungkin bisa kita lihat kenapa Muhammadiyah sampai sekarang masih bisa eksis ya. Itu kalau saya lihat, secara pribadi saya bukan Muhammadiyah, tapi secara umum bisa kita lihat saat ini Muhammadiyah di Indonesia kenapa masih bisa eksis dan bertahan bahkan menjadi organisasi yang besar. Mungkin karena Muhammadiyah ini tidak hanya membuat sebuah organisasi yang teruntuk bagi kader mereka sendiri, tapi juga secara umum. Seperti kalau kita lihat lembaga keuangan mikro mereka yang dibentuk seperti BNT atau lembaga keuangan yang lain, itu terbuka untuk umum. Jadi dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat ya, dan mereka berkembang pesat. Dari semua segi aspek kehidupan, mereka bisa masuk ke kesehatan, pendidikan, politik, lain-lain, itu bisa diterima di semua kalangan. Dan kalau kita lihat seperti pesan dari pendiri Muhammadiyah, beliau wafat itu sangat inspirasi mungkin bagi seluruh ini ya, seluruh kader. Jadi istilah Muhammadiyah yang mencari itu di Muhammadiyah. Jadi seluruh kader itu atau seluruh ininya menghidupi berusaha menghidupi Muhammadiyah seluruh aspek bidang dari organisasi mereka sendiri. Jadi semakin besar. Itu mungkin tambahan untuk yang ketiga. Ya, bisa untuk itu ditambahkan, Bu. Iya, Pak Gunawan. Yuk. Jadi kalau apa yang barusan dipaparkan kaitan dengan
pertanyaan saya nomor 3 tadi, kiat-kiat. Jadi kalau disimpulkan barangkali gerakan-gerakan apa saja yang membuat Muhammadiyah itu bisa bertahan atau eksis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ada yang menambahkan dari Pak Hilman. Ya, kalau saya sih lihat dari bagaimana ketokohan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun organisasi ini ya. Jadi sempat terlintas pertanyaan dari salah satu murid beliau, bisakah kita nanti jadi pengurus Muhammadiyah ini mendapatkan gaji? Itu yang pertanyaan paling simpel. Lalu sempat ditegur sama Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa tolong dalam bermuhammadiyah itu kalau bisa ya pengurusnya itu tidak akan pernah digaji, ya kan? Lalu terlontarlah kata hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, jadi kalau mau mencari hidup silakan di bisnis yang lain gitu ya. Jadi pada saat itu rata-rata sebagai pedagang batik, baju batik ya silakan kembangkan usahamu atau bisnismu di itu. Tapi pada saat di Muhammadiyah tolong hidup-hidupilah Muhammadiyah. Malahan ada satu konsep yang sangat menarik ya. Pada saat ada salah satu murid beliau mau melaksanakan pernikahan untuk anaknya, gitu kan. Lalu dia berkonsultasi sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gimana caranya ini untuk pelaksanaan biaya pernikahan anak saya? Nah, waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengeluarkan ide bahwa setiap kita melakukan syukuran atau hajatan atau apa, kalau bisa itu biayanya dibagi 3. Jadi 1/3 untuk membiayai hajatannya, 1/3 untuk Muhammadiyah, dan 1/3-nya lagi untuk fakir miskin. Nah, jadi inilah yang selalu dipegang, prinsip-prinsip inilah yang dipegang oleh murid-murid beliau, dan itu bisa terjaga sampai sekarang ini, di mana sempat pernah ada yang bertanya kepada siapa ya, pimpinan Muhammadiyah, apakah Pak Dim Samsudin ya, dari luar ya, berapa gaji seorang pimpinan pusat Muhammadiyah yang memiliki ribuan sekolah, rumah sakit dan sebagainya, aset yang besar. Ya, Dim Samsudin menyatakan bahwa ya kami tidak digaji sepeser pun, malahan gaji kami lah yang akan kita sumbangkan untuk membesarkan Muhammadiyah. Saya rasa inilah dari ide-ide atau prinsip-prinsip yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bisa awet sampai saat ini dan membuat Muhammadiyah bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Ya, meskipun kalau kita kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini dengan moto Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Terus bagaimana kemudian sebuah amal usaha di Muhammadiyah bisa eksistensi, misalnya banyak tersebar amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dan mayoritas mereka bukan PNS. Nah, kemudian yang dipertanyakan nyambung dengan tadi, yang ditanyakan adalah konsep hidup-hidupilah Muhammadiyah di abad atau di hari ini, di masa kini, dengan apa yang disampaikan di awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian bentuknya kira-kira seperti apa? Moto yang Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi disebutkan. Iya. Jadi mungkin bisa dibedakan ya antara menjadi pengurus Muhammadiyah dan menjadi pengelola amal usaha Muhammadiyah. Jadi pengurus Muhammadiyah yang menjadi, ya ibaratnya kalau di sebuah perusahaan mungkin dia adalah seorang komisaris ya, yang mempunyai aset, yang pemilik aset.
Sedangkan pengelola atau pengurus ini CEO-nya kan. Ya, kalau amal usaha Muhammadiyah itu memang harus dikelola secara profesional. Jadi makanya semua yang jadi pengurus amal usaha itu harus digaji sesuai dengan standar yang ada saat itu. Ya, untuk menghidupi mereka dan bisa mengerjakan atau menjalankan amal usaha ini secara profesional. Tapi khusus sebagai pengurus, sebagai pemilik, dia harus betul-betul orang yang sudah lepas dari ketergantungan terhadap beban ekonomi umpamanya. Iya. Nah, gitu. Jadi memang lebih diutamakan keikhlasan dibanding yang lain-lain gitu. Mungkin Pak Hilman perlu ditambahkan. Untuk ini perlu dibedakan antara sosial dengan organisasi dengan anak usaha. Anak Muhammadiyah ini memang semuanya kan bisnis oriented ya. Artinya dibentuk untuk memberikan penghidupan ekonomi, bukan untuk beda dengan kalau kepengurusan di organisasi. Seperti Pak Hilman sampaikan tadi, itu ditunjuk orang-orang yang memang sudah bebas secara finansial, jadi tidak mencari hidup dan tidak mengharapkan gaji dalam kepengurusan organisasi. Dan dengan anak usaha seperti BMT yang mereka punya, sekolah, rumah sakit yang dimiliki itu memang dibuat untuk menghasilkan dengan tujuan bisnis oriented untuk memberikan peluang pekerjaan. Jadi bukan sosial tujuannya. Nah, jadi tidak mungkin kalau membangun sebuah bisnis yang dengan tujuan laba itu tidak digaji atau sukarela di situ. Karena mereka organisasi unit bisnis itu sendiri dibangun untuk mencari laba. Jadi beda dengan kalau kepengurusan organisasi. Nah, mungkin moto tadi lebih tepatnya di dalam kepengurusan organisasi Muhammadiyah sendiri. Jangan mencari hidup di organisasi. Beda dengan anak usaha, itu memang dibangun untuk menghidupi, gitu, memberikan kehidupan seperti itu. Enggak, ini kan. Jadi kan di Muhammadiyah ini mungkin yang saya tahu bahwa semua amal usaha apapun bentuknya, perbankan, sekolah, panti asuhan atau apapun itu kan bagian dari gerakan dakwah. Jadi nggak mungkin kemudian kita pisah-pisahkan bahwa ini kemudian area bisnis atau apa misalkan. Dan bagi Muhammadiyah mungkin bahwa semua yang ada di Muhammadiyah meskipun sampai ke paling bawah yang namanya pimpinan ranting Muhammadiyah dan amal usahanya yang dimiliki, tidak mungkin kemudian kita pisahkan seperti yang Bapak tadi sebutkan. Makanya bahwa yang kami tanyakan bahwa kemudian tadi kembali kepada hal yang pokok bahwa dari sekian yang dipaparkan itu kira-kira gerakan apa saja yang membuat Muhammadiyah bisa bertahan dan kemudian mendapatkan tempat di hati masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia. Mungkin itu saja barangkali yang bisa ditanyakan. Terima kasih untuk kelompok. Ya. Baik, Makalah sudah berusaha menjawab. Jadi jawabannya itu ya sudah. Kalau kurang nanti cari lagi jawabannya ya. Izin. Pak Gunawan, terima dulu jawaban dari pemakalah. Nanti kalau masih kurang cari lagi. Ya. Baik. Baik. Izin diskusi. Iya. Mohon maaf, Bapak dosen, kami dikasih waktu sampai jam berapa ya? Jadi kita mau buka pertanyaan lagi ataukah ini diakhiri untuk sesi tanya jawabnya? Terima kasih. Mohon maaf, izin. Kayaknya masih 10 menit, Bu. Tadi soalnya mulai kita jam 9.15, ada 15 menit. Oke, ya 10 menit lagi dimanfaatkan deh. Ya, terima kasih. Monggo mungkin untuk sesi kedua, satu pertanyaan lagi. Bisa raise hand yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya
saya persilakan kepada Bapak Muhammad Umar. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan gerakan keperempuanan yang menjadi pemikirannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kan kita sama-sama tahu tuh bahwasanya yang mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau kita tarik pemikiran mereka itu kan terkait dengan ada yang politik, ada yang pendidikan, ada yang sosial. Nah, tapi saya pernah berdiskusi, saya pernah ikut mengaji juga, bahwasanya yang membedakan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para tokoh-tokoh yang mempengaruhi itu adalah gerakan keperempuanan. Hal ini terbukti dengan dirikannya Sopotresno dulu, ketika awal-awal Muhammadiyah didirikan, dan terbukti juga dengan adanya Aisyah ataupun Aisyah Asia yang sekarang ini tetap eksis seperti itu. Nah, jadi saya ingin mohon penjelasan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah, kenapa beliau bisa berpandangan untuk bisa mendirikan gerakan keperempuanan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih ya. Mungkin sebelumnya untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Umar, itu kayaknya nanti ada pembahasan tersendiri ya. Bagaimana Pak Hilman? Ya betul Bu. Sepertinya ada di Aisyah dia nanti. Iya. Karena Aisyah dan Nasyatul Aisyah ya. Ya. Jadi mungkin ini nanti yang kita bahas adalah tema-tema kita tentang pengertian Muhammadiyah, dan yang ada di slide tadi untuk masalah gerakan andil perempuan, nanti ada pembahasan di, kalau nggak salah, di kelompok 11 atau 10 kalau nggak salah. Seperti itu ya. Jadi nanti biar tidak saling bertabrakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak Arba'in ya. Bapak Arba'in, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan aktualisasi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan umat. Nah, jadi aktualisasi pemikiran di bidang pendidikan persoalan ijtihad itu, pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, yang pertama yang saya tangkap tadi adalah sebentar. Secara tolong yang tidak sedang bicara tolong dimatikan mic-nya dulu ya. Ya, saya lanjut. Aktualisasi pemikiran di bidang pendidikan persoalan ijtihadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melalui dengan khatib di masjid. Nah, ada juga yang saya tangkap itu mendirikan sekolah modern. Nah, coba kawan-kawan dari kelompok 1 berikan salah satu contoh sekolah modern yang didirikan oleh Muhammadiyah sampai saat ini. Sekolah modern itu masih eksis di dalam pendidikan itu. Terima kasih. Ya, sudah. Ya. Baik, mungkin bisa saya sedikit memberikan penjelasan untuk sekolah modern yang didirikan Muhammadiyah mulai awal berdirinya sampai saat ini yang tetap eksis ada di Yogyakarta, yaitu Mu'alimin, dan sudah dikenal di mana-mana, dan juga sudah membuka sampai saat ini adalah masuk di sekolah internasional. Artinya tidak hanya Muhammadiyah itu dalam lingkup Indonesia saja, tapi sudah mulai internasional, jadi studi banding ke luar negeri, juga ada pengantar bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Mungkin yang lain bisa menambahkan? Ya,
mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi pada saat itu pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia itu terbagi dua. Ada pendidikan yang dikelola oleh orang Belanda. Ya, inilah yang disebut pendidikan modern, karena mereka dalam proses pembelajarannya itu lebih banyak mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang ada berkembang saat itu, seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, fisika, dan sebagainya. Lalu mereka menggunakan pakaian yang lebih ada satu bentuk pakaian yang wajib ya kan, uniform gitu. Lalu menggunakan alat bantu proses pembelajaran yang sudah lebih baik, yaitu menggunakan meja, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan di satu sisi yang banyak pendidikan yang saat itu berkembang itu masih sifatnya pesantren yang sangat tradisional. Jadi siswanya harus memakai sarung gitu kan. Lalu yang dipelajari hanya tadi mata kuliah agama aja, ya kan? Tidak ada mata kuliah umum gitu. Lalu mereka tidak menggunakan meja, bangku, dan sebagainya, papan tulis. Jadi sangat mengandalkan ketokohan pemilik pesantren tersebut. Jadi jika pemilik atau tokoh pesantren tersebut meninggal, maka pondok pesantrennya juga akan tutup, ya kan? Nah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat aktualisasi dalam bagaimana cara kita bisa seperti itu. Karena apa? Kita juga harus persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu bukan cuma permasalahan yang sifatnya agama ya, tapi ada masalah-masalah lain gitu. Ada masalah dunia atau ilmu pengetahuan yang harus dimiliki, yang harus diketahui oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan sistem pendidikan itu harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan gitu. Jadi tidak mengandalkan kepada satu guru atau pemberi ilmu gitu. Jadi guru-guru ini bisa diajar, bisa dibentuk, bisa diperbanyak, ya kan? Dan sekolahnya juga begitu, bisa dibentuk, bisa dibuka di mana saja, tidak mutlak harus tunggu siapa tokohnya gitu, siapa ustaznya baru bisa didirikan sekolah. Ya, sehingga pada saat aktualisasi bentuk di pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat disebut sebagai ulama kafir gitu ya, karena menggunakan style pakaiannya adalah yang diproduksi atau yang berasal dari negara-negara luar gitu, atau menggunakan media pembelajaran seperti meja dan sebagainya itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang luar. Nah, jadi inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah yang sangat modern. Jadi mulai dari perlengkapannya itu disediakan, lalu standar kurikulum pendidikannya juga itu diatur sedemikian rupa yang seimbang antara ilmu agama sama ilmu ilmu yang lain, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Lalu dilakukan secara berkesinambungan. Jadi harus diciptakan guru-guru, harus dikader juga guru-gurunya. Nah, jadi bukan siswanya saja yang diajar, tapi guru-gurunya pun harus senantiasa di-upgrade kemampuannya. Dan jumlahnya pun harus selalu ditambah, sehingga jumlah sekolahnya ini bisa diduplikasi dimanapun bisa dibuka. Gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Boleh menambahkan Bu? Boleh menambahkan sedikit? Monggo. Yang dikatakan Bapak Hilman tadi, terima kasih Bu ya sebelumnya. Yang dikatakan Bapak Hilman tadi, saya setuju. Karena saya sekarang berada di pendidikan, jadi salah satu Aum Muhammadiyah. Saya berada di salah satu Aum Muhammadiyah. Dalam pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan,
Muhammadiyah itu memiliki sistem pendidikan sendiri yang kita rasakan selama ini, malah yang kita tahu sekarang ini adalah sistem pendidikan dari Muhammadiyah. Nah, karena Muhammadiyah pertama kali mendirikan sekolah yang ada ilmu umum dan ilmu agamanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang melihat sekarang pendidikan, oh di sekolah ini ada ilmu umum, ilmu agama, ilmu kejurusan, itu merupakan salah satu sistem pendidikan dari Muhammadiyah itu sendiri. Yang selama ini mungkin kita kenal, oh ini dari mana ya asalnya kok bisa ada agama di sekolah yang pendidikan umum saja gitu. Pendidikan umum kok ada agamanya ya, kok tidak di pesantren ya. Nah itu merupakan salah satu pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan itu sendiri. Nah jadi dari Ahmad Dahlan dulu masuk ke Budi Utomo, justru pengurus Budi Utomo itu diberikan pengetahuan agama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, ini ada di pelajaran kelas 3 dan 4 SD, karena saya di Amal Usaha Muhammadiyah Pendidikan Dasar. Nah, kemudian tadi yang selalu dibahas tentang salah satu pesan Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Padahal ada 5 pesan sebelum beliau wafat. Nah, ada 5 pesan. Nah, merupakan ada salah satunya adalah Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang, itu salah satunya. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja, jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur dan lain-lain, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Nah, jadi masih ada lagi pesan-pesannya. Jadi yang mungkin yang terngiang-ngiang hanya satu pesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Itu tadi yang mungkin perlu lagi kita pahami, pesan-pesan yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin itu sedikit Bu dari tambahan dari melalui pembaruan Muhammadiyah di bidang pendidikan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas jawaban maupun tambahan dari kelompok kami dan juga dari luar kelompok kami. Mungkin karena waktu ya, mohon maaf kepada Bapak Bu Salim, waktunya sudah kebetulan sudah habis, atau mungkin ada tambahan waktu untuk Bapak Abu Salim? Lebih 3 menit, Bu. Baik, coba mungkin sampaikan dulu pertanyaannya. Baik. Nanti dijawab singkat saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini untuk yang terakhir, kami silakan Bapak Abu Salim untuk memaparkan mungkin pertanyaan atau pernyataannya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga yang diberikan kesehatan selalu. Sedikit mungkin ada pertanyaan yang masih saya tahan dari dulu setelah mempelajari tentang kemuhammadiyahan. Di sana bahwasanya di Muhammadiyah kan banyak amal usaha ribuan dan apapun itu kita sudah lihat, pelayanan sosial pun juga kita sudah lihat. Nah, ada hal yang mungkin melatar belakangi itu mungkin kalau kita bisa sebut itu tasawuf ya. Tasawuf. Nah, yang saya tanyakan apakah tasawuf yang di pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti hal-halnya tasawuf yang kita kenal di masyarakat gitu, bahwasanya kan ilmu tasawuf itu kan banyak gitu kan. Apalagi kalau semua kita terapkan dulu, mungkin kita renungkan di zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, mungkin itu kan kalau lebih sulit gitu. Lebih sulit kalau kita tidak mengikuti kondisi di masyarakat yang masih kejawen, yang masih mengikuti budaya Hindu, Buddha dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ingin menanyakan tasawufnya Kiai Haji Ahmad dalam pemikirannya itu dalam persepsi Muhammadiyah dulu itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Monggo dari Pak Tasnim maupun Pak Hilman untuk bisa menanggapi singkat saja. Ya, sebagaimana yang saya ketahui ya, berdasarkan yang saya baca juga. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu justru datang ke Indonesia itu membawa pembaharuan Islam, yaitu kembali atau pemurnian ajaran Islam kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi kalau tidak ada dalilnya yang melarang atau yang menganjurkan ya, kalau bisa ditinggalkan ya. Jadi kembali ke
gerakan tajdid tadi. Ya, setahunya seperti itu sih. Malahan yang dihadapi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu adalah terlalu banyak sekte-sekte atau filosof-filosof yang sangat mengakar ya. Jadi sangat susah lagi dibedakan mana yang betul-betul murni dari Islam, mana yang merupakan percampuran dari kejawen tadi atau budaya lokal dan sebagainya. Jadi prinsip dari Kiai Haji Muhammad Dahlan ya enggak usah neko-neko lah ibaratnya. Ya kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Selain dari itu ya itu urusan muamalah ya kita lebih utamakan ke sosial, ekonomi sama pendidikannya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, nanti Pak Nur tambahin saya tambahkan sedikit. Izin kalau bisa menambahkan. Oh ya. Ya, monggo Pak Fahmi. Silakan Pak. Mungkin sedikit kalau ditanyakan kalau saya melihat apa konsep tasawufnya Kiai Ahmad Dahlan, konsep tasawufnya Kiai Ahmad Dahlan adalah bagaimana mengantarkan umat ini menjadi orang-orang yang bisa diantarkan kepada surga Jannatul Naim. Nah, untuk sampai ke sana, kan di antara mereka ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang anak yatim. Di antara mereka ada yang nggak bisa sekolah, di antara mereka ada yang nggak punya pekerjaan, dan seterusnya. Nah, konsep tasawufnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah bagaimana melayani orang-orang yang dikategorikan sebagai fakir, miskin, anak yatim, dan anak-anak yang atau orang-orang yang perlu mendapatkan pendampingan. Ini yang disebut di dalam buku-buku kita itu sebagai konsep tafsir al-ma'un. Tafsir al-ma'un. Jadi tasawufnya Kiai Haji Ahmad Dahlan berbasis pada surat al-ma'un atau dikenal dengan teologi al-ma'un atau fikih al-ma'un atau tafsir al-ma'un. Jadi al-ma'un itu kan 7 ayat yang pendek, tetapi itu dahsyat gitu ya. Bahwa tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat atau mendustakan hari pembalasan atau ada yang mengartikan mendustakan agama. Jawabannya Allah langsung menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli, tidak mau berbagi, memberi akses kepada kaum fakir dan miskin. Bahkan bukan cuma nggak memberi akses, malah jatahnya fakir miskin itu dimakan, dikorupsi, dicuri, diembat, gitu ya, dibikin proyek kemiskinan, proyek fakir miskin. Nah, di fakir miskin itu diproyekkan, dibisniskan. Kayak sekarang ini orang dibikin sakit, lalu nanti orang dipaksa berobat, gitu ya. Berobatnya harus dengan ini, kalau nggak dengan ini nggak bisa, gitu. Jadi kayak orang bikin virus komputer, lalu virusnya disebarkan, lalu dia bikin antivirus, nah kayak gitu tuh. Itu bisnis komputer gitu. Nah kalau ini bisnis penyakit, ada lagi bisnis kemiskinan, mungkin ada juga bisnis kematian, nah kayak gitu-gitu. Nah tafsirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah bagaimana kita ini kalau tidak bisa menolong orang, minimal jangan membebani orang. Kalau kita nggak bisa nolong fakir miskin anak yatim, setidaknya jangan memberatkan mereka, jangan menghardik mereka, jangan menafikan mereka. Nolong anak yatim belum bisa ya, tapi jangan disusahkan tuh anak yatim. Nah, gitu. Jangan dibikin nangis. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan mereka, jangan dibikin mereka nangis. Kira-kira gitu. Kalau kamu tidak bisa menolong fakir miskin, setidaknya kamu jangan mencuri jatahnya fakir miskin, kan gitu. Nah itu di dalam itu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir al-ma'un itu berulang kali. Tadi udah disebutkan oleh pemakalah ya. Berkali-kali. Kok nggak ganti-ganti nih Pak Kiai, kok tafsir al-ma'un saja. Ya sudah kamu amalkan belum?
Sudah kamu cari anak yatim belum? Sudah kamu cari fakir miskin belum? Belum. Ya sudah cari dulu. Nah itu tasawufnya Kiai Haji Manal itu tasawuf praksis ya. Tasawuf praksis dalam bentuk mendampingi atau mendampingi orang-orang yang du'afa dan mustad'afin. Ada dua istilah, du'afa dan mustad'afin. Kalau du'afa itu by nature. Kalau mustad'afin itu by system. Jadi kalau ada orang miskin karena memang secara lingkungan alamnya memang sulit, sering kena banjir, sering kena angin topan sehingga panennya gagal gitu, sering kena gempa bumi sehingga rumahnya rusak gitu-gitu. Itu di luar kita, di luar kemampuan kita. Tapi kalau miskinnya adalah karena dibikin miskin, memang dimiskinkan gitu ya, memang difakirkan. Nah, itu adalah mustad'afin namanya. Mustad'afin. Jadi ada kaum du'afa, ada kaum mustad'afin. Kalau du'afa ini biasanya by nature saja, karena memang alam saja. Tapi kalau mustad'afin itu karena by system. Memang disistemkan orang dibikin miskin gitu. Nah, yang menikmati siapa? Ya orang-orang yang menciptakan kemiskinan itulah yang menikmati. Para pengkhianat kemanusiaan, para pengkhianat bangsa, para pengkhianat agama, nah itu mereka itulah yang menikmati. Baik, itu tambahan dari Pak Nur, dianggap cukup dulu materi kelompok ini, nanti dalami lagi, dibaca-baca lagi. Memang selalu kita akan lebih banyak mengkayakan melalui banyak bacaan ya. Baik, terima kasih, silakan ditutup. Monggo Pak Hilman bisa nutup. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman dan Pak Nur atas informasinya atau ya yang diberikan ke kita semua. Jadi demikianlah dari kelompok 1, kami mengucapkan terima kasih teman-teman atas sumbangsi pemikirannya, dan ini menjadi tambahan materi kita untuk menyempurnakannya dalam bentuk makalah lebih lanjut. Ya, terima kasih atas perhatian. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada pemakalah Mas Tasnim Firdaus, Mbak Eni Hidayati, dan Mas Hilman ya, bertiga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertiga. Dan juga kepada para penanya tadi, antara lain Bapak Iin Gunawan atau Mas Iin Gunawan, Mas Ahmad Mardono, siapa lagi tadi? Pak Muzakir. Pak Muzakir. Abu Salim. Dan Mas Abu Salim ya. Lalu ada yang nambah-nambahin juga. Terima kasih. Semakin lengkap diskusi kita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat. Kita break dulu sekitar 10 menit ya, atau maksimal 15 menit. Silakan yang perutnya sudah kerunjungan ya, silakan cari sesuatu, atau minum yang ngantuk ya minum dulu, atau yang belum duha ya duha dulu. Nah, kira-kira 10 atau 15 menit ya, break dulu sebentar. Nah, tapi nggak usah keluar dari Zoom, nanti baliknya susah. Oke.